Baik, Shalom. Selamat bertemu lagi pada pertemuan agama kita kali ini. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, tak kurang satu apapun, lebih-lebih bebas dari virus corona ya, sehingga semua bisa menikmati kehidupan dengan normal. Baik saudara, pertemuan hari ini kita akan bicara masalah gereja. Ngomong masalah gereja. Nah, kalau ditanya kira-kira saudara ngerti arti gereja? Apa arti gereja itu menurut saudara? Beberapa orang seringkali salah paham atau salah mengerti tentang gereja ini. Mari kita melihat ada beberapa pengertian yang seringkali keliru secara umum. Ada banyak orang memahami bahwa gereja itu adalah gedung. Gereja adalah gedung atau tempat beribadah orang Kristiani. Itu disebut gereja. Tidak salah kalau itu yang memahami adalah bukan orang Kristiani, tapi sebaliknya kalau orang Kristiani memahami bahwa gereja adalah gedung, ini sebuah kesalahan sesungguhnya ya, salah pengertian. Lalu apa arti gereja itu? Gereja adalah ini, mereka yang dipanggil keluar dari dunia dan menjadi milik Tuhan. Jadi sesungguhnya gereja itu punya pemahaman mereka yang dipanggil keluar dari dunia, dari kegelapan dan menjadi milik Tuhan. Nah, kata gereja sendiri diambil dari bahasa Portugis igreja. Dalam bahasa Yunani-nya eklesia yang punya arti dipanggil keluar. Kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 2 akan dapati kata eklesia, mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan berita keselamatan sukacita itu. Nah, sebab itu kalau mereka yang dipanggil itu tidak bicara masalah gedung, tetapi bicara masalah siapa kira-kira? Nah, ini masalah orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam gedung ini. Bukan bicara pada gedungnya, tapi orang-orang yang di sini. Ini adalah gereja itu sendiri. Gereja esensinya adalah orangnya, bukan gedung. Saya ulangi lagi. Ya, gereja itu pada orangnya, bukan gedungnya. Nah, kemudian kalau berkaca pada 1 Petrus pasal 2 yang saya sebut tadi, disebutkan kamulah bangsa. Saya ulangi, kamulah bangsa yang terpilih. Ini bukan bicara masalah gedung atau tempat, tapi pada orang bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, menjadi milik Allah, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar, memanggil keluar dari dunia, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sesungguhnya gereja punya pemahaman bukan pada gedung atau tempat, tetapi pada orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Jadi gedung bisa lapuk, gedung bisa hancur, gedung bisa sirna atau binasa, tetapi orang-orang ini tidak akan bisa binasa, tidak akan bisa lapuk. Ya, jadi kalau ada kasus gereja-gereja yang kemudian hancur dan sebagainya, tetapi persekutuannya tidak akan pernah hancur sampai nanti Tuhan datang yang kembali. Perlu kita mengerti ini ya. Kemudian dari ayat yang lain kita akan dapati Efesus pasal yang ke-1 ayat 22-23. Bicara masalah gereja, apa gereja itu? Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi waktu bicara gereja, gereja adalah tubuh Kristus di mana Kristus menjadi kepala. Jemaat adalah tubuhnya. Jemaat ini adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala jemaat atau pemimpin sepenuhnya. Jadi kalau kita melihat ada dua pengertian gereja yang kita dapat hari ini ya. Satu, gereja adalah apa? Mereka yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap kepada terang yang ajaib, menjadi milik Tuhan. Yang kedua, gereja adalah tubuh Kristus yang dikepalai oleh Kristus sendiri. Ini. Kemudian nas yang lain bicara seperti ini. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja pengertian ada dua, tubuh Kristus dan persekutuan orang yang dipanggil menjadi milik Kristus.
Lalu dari pemahaman itu kita dapati bahwa siapa yang mendirikan, siapa yang menghendaki adanya gereja? Yang menghendaki adanya gereja adalah Tuhan sendiri. Waktu ia bicara kepada Rasul Petrus, dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan jemaatku. Allah sendiri, Tuhan sendiri yang mendirikan gereja. Di gereja bukan berdiri karena 1, 2, 3 orang, tidak, tetapi karena Allah. Allah yang menghendaki adanya gereja. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan dan Roh Kudus. Perhatikan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang. Kata batu karang itu merujuk pada keyakinan iman Petrus, pengakuannya tentang siapa Tuhan Yesus. Dan dari atas pengakuan itu Tuhan mendirikan jemaatnya. Di atas pengakuan Petrus itulah Tuhan mendirikan jemaatnya. Jadi gereja itu berdiri atas dasar firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Gereja berdiri karena firman Tuhan dan Roh Kudus. Di mana gereja ada, firman Tuhan dan Roh Kudus itu juga ada. Gereja yang sehat dalam artian begitu ya. Karena kalau saudara akan melihat ke perkembangan gereja-gereja yang lain, ada gereja-gereja yang mungkin tidak seperti yang selama ini kita hidupi atau kita hidup di dalamnya. Ya. Kemudian perhatikan, secara umum kita akhirnya dapat disimpulkan di sini secara umum ya, gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara umum, ini pengertian secara umum atau am. Gereja itu persekutuan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kapan munculnya? Walaupun didirikan Tuhan Yesus, tetapi munculnya tidak seketika waktu Petrus mengakui. Munculnya, terlembaganya sejak hari Pentakosta pada Kisah Rasul. Sejak itu orang-orang percaya berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Kemudian Roh Kudus turun, mencurai semua orang percaya. Jadilah sebuah peristiwa atau manifestasi roh awal waktu itu. Muncul namanya gereja yang pertama. Jadi gereja pertama atau gereja purba itu munculnya adalah pada hari Pentakosta. Ya. Tetapi perhatikan, secara umum kita akan dapati, secara khusus kita dapati gereja bukan hanya seperti ini. Persekutuan orang percaya. Kalau ini yang menjadi acuan, kita akan meyakini firman Tuhan berkata 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengahnya. Disebut gereja, betul. Itu secara umum. Tapi secara khusus tidak bisa hanya 2, 3 orang berkumpul. Ya. Tapi perhatikan, secara khusus gereja punya pemahaman persekutuan orang percaya di suatu tempat. Saya ulangi, di suatu tempat. Jadi namanya gereja lokal ini maksudnya. Jadi kelompok orang-orang percaya di satu tempat tertentu. Kemudian yang terikat satu dengan yang lain. Masing-masing orang ini yang berkumpul itu terikat satu dengan yang lain. Tidak sesuka hatinya, tidak, mereka merasa terikat. Ada aturan yang kemudian mereka bangun, mereka buat untuk mengikat satu dengan yang lain. Baik itu persaudaraan, aturan-aturan tentang organisasi yang mereka bangun dan sebagainya. Jadi artinya mereka tidak terpisah, merasa satu. Kemudian tujuannya apa? Terikat satu dengan yang lain untuk hidup seturut ajaran Alkitab. Mereka mengikat diri hidup sesuai dengan ajaran Alkitab dan bertujuan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara makna gereja secara khusus, ini maksudnya ya, persekutuan orang percaya di satu tempat, terikat satu dengan yang lain, hidup seturut ajaran Alkitab, melaksanakan amanat agung. Itu yang sekarang sedang kita hidupi. Saudara itu hidup dalam gereja yang punya arti khusus. Ya, gereja dalam arti khusus, di mana saudara melembaga di satu tempat, bersekutu di sana, terikat satu dengan yang lain, kemudian sepakat hidup sesuai dengan aturan Alkitab. Lalu tujuannya apa? Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Karena terikat, saudara tidak bisa semaunya sendiri, tidak. Itu gereja. Jelas ya? Bedanya itu, arti umum dan arti khusus dari gereja itu. Jadi itu sebabnya kenapa saudara harus menjadi anggota gereja. Karena apa? Ada ikatan di sini.
Kenapa harus bergereja? Karena apa? Ada hidup seturut ajaran Alkitab. Ini bergereja kewajiban orang percaya. Memang dalam Alkitab tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa hendaklah kamu bergereja, tidak. Yang ada, ingat kuduskanlah hari Sabat. Ya, harus sembahyang pada hari Sabat, hari Tuhan. Tetapi pemahaman yang sekarang berkembang, tidak bisa kita sembahyang atau beribadah sesuka kita sendiri. Kita ikuti satu gereja di mana kita bergabung, terikat. Saudara harus jadi orang yang bergereja, bukan hanya berbakti. Apa bedanya? Kalau berbakti, beribadah, bisa beribadah di gereja manapun. Tetapi waktu saudara bergereja, hanya satu gereja. Karena di situ ada ikatan. Sekali lagi, ada ikatan satu dengan yang lain. Ya, makanya kalau dalam gereja yang lebih tertata organisasinya, kita akan dapati gereja itu punya namanya buku induk gereja, di mana keanggotaan gereja tertulis di sana. Kapan lahir, kapan bergabung, kapan dibaptis, kapan meninggal atau pindah, kemudian perkembangan berapa, jumlah jemaatnya diketahui, namanya ada buku induk gereja. Masing-masing kelompok ada dibagi, mereka terikat satu dengan yang namanya komsel atau pertemuan lingkungan atau kelompok pembinaan warga atau yang lain. Tujuannya apa? Belajar ajaran Alkitab supaya hidupnya seturut Alkitab. Kemudian mereka bersama bergumul untuk mendoakan satu pergumulan besar tentang perluasan kerajaan Allah, bagaimana mereka melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini makna bergereja. Nah, gereja itu tidak ada dengan sendirinya. Yesus yang mendirikan. Lalu untuk apa Tuhan memberi gereja ke dunia ini? Mari kita lihat. Jadi rupanya ada tugas dan panggilan bagi gereja. Tidak serta-merta gereja itu hanya ditempatkan satu tempat kemudian diam diri, enggak. Tapi ada tugas-tugas dan panggilannya. Ya. Yang pertama kita akan melihat bahwa tugas gereja itu adalah bersekutu, koinonia. Dalam bahasa Yunani koinonia, kata bersekutu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah gereja kalau itu betul-betul hidup benar, maka akan mengutamakan persekutuan. Ya, persekutuan. Kisah Rasul 2 ayat 42 menegaskan seperti itu. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Kata berkumpul apa? Untuk bersekutu. Berkumpul, tidak sekedar berkumpul, nanti kita akan lihat di belakangnya. Lalu yang kedua, bersaksi. Dalam bahasa kerennya disebut marturia. Bersaksi tentang apa? Tentang Yesus Kristus kepada dunia ini. Ini tantangannya. Kisah Rasul 1 jelas, Yesus berkata kepada para murid, kau akan menjadi saksiku, dan seterusnya. Matius 28 juga berkata, beritakanlah. Kemudian Markus juga berkata yang sama. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Ajarlah mereka, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan seterusnya. Ini jelas menyaksikan tentang Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, melayani. 3 tugas pokok dalam gereja ini tidak bisa dipungkiri. Ada persekutuan, ada kesaksian, tetapi juga pelayanan. Apa pelayanan itu? Dalam bahasa kerennya diakonia. Bagaimana gereja memperhatikan kehidupan komunitas di dalamnya dan di luar komunitas itu. Ya, melayani bisa kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Tapi kalau kita melihat pada Matius pasal 25, kita akan dapat bahwa melayani kepada Tuhan itu diwujudkan dengan pelayanan kita kepada sesama dalam arti keseharian kita. Nah, Tuhan berkata, waktu aku di penjara, engkau tidak menjengukku, waktu aku lapar, engkau tidak memberi makan aku, dan seterusnya. Nah, kepada siapa? Apa kita bisa memberi makan Tuhan? Melayani menjenguk Tuhan? Tidak. Tetapi Tuhan berkata, apa yang kau lakukan bagi orang yang hina, engkau melakukannya untuk aku. Itu gambaran bahwa pelayanan kepada Tuhan itu bisa diwujudkan real kepada sesama kita. Ini. Kemudian, saya ulangi dulu sebelumnya. Untuk yang 3 ini adalah tugas gereja menurut gereja Protestan, Kristen Protestan. Jadi Kristen Protestan mengenal namanya tri tugas gereja. Sementara untuk kalangan Katolik, yang Katolik
kita akan mengenal ada namanya panca tugas gereja. Selain 3 tadi, bersekutu, bersaksi, melayani, panca itu adalah liturgi atau liturgia. Maksudnya apa? Ikut serta dalam perayaan ibadah resmi yang dilakukan dalam gerejanya kepada Allah. Seorang Katolik tidak bisa melepaskan diri dari namanya perayaan-perayaan ibadah, harus mengikuti. Jadi kalau saudara mengaku Katolik tapi ratau ning gereja, ratau melu kegiatan perayaan gereja, yo tanya Katolik atau tidak, berarti kamu tidak memenuhi unsur dari tugas gereja itu. Kemudian yang kelima ada kerikma, yaitu pewartaan. Artinya apa? Ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Kerikma atau pewartaan. Ini bisa dilakukan dengan namanya pendalaman-pendalaman Alkitab, kegiatan-kegiatan di mana firman Tuhan dikupas, diwartakan. Anda harus aktif di sana. Kalau saudara merasa sebagai gereja, tidak bisa tidak, harus melakukan kelima ini bagi yang Katolik, dan ketiga ini utamanya bagi yang Protestan. Ya, tidak bisa tidak. Anda adalah gereja. Gereja bukan si A si B, tapi Anda terlibat dalam komunitas itu, gereja. Saudara merasa terikat atau tidak? Kalau saudara merasa terikat, tugas gereja itu harus dilakukan. Ya. Nah, kemudian selain tugas gereja, gereja juga punya panggilan. Apa panggilannya? Gereja itu harus dinamis. Dinamis bisa mengikuti perkembangan zaman, menyelaraskan dengan keadaan dan sebagainya. Dialogis, terbuka terhadap saran, kritik dan sebagainya. Ya, tentu sifatnya harus positif, kritis dan kreatif serta nyata. Nah, kebanyakan gereja membatasi semua itu. Ada banyak gereja yang kadang-kadang tidak mau menerima kritikan. Ya, ada gereja yang merasa diri benar dengan segala kebijakannya, padahal belum tentu umat merasakan seperti itu. Nah, ini pemahamannya. Gereja harus dinamis, ngikuti kondisi zaman seperti apa. Contoh yang terjadi sekarang dengan model ibadah. Gereja kalau tidak dinamis akan ketinggalan, ya, akan ketinggalan. Banyak gereja yang dulu masih mempertahankan model ibadah dengan piano dan seterusnya, merasa itu bagian yang halus dan seterusnya, tapi itu bukan panggilan gereja. Ingat, panggilan gereja melihat pada kondisi lingkungan. Kalau lingkungannya sekarang butuh dengan band, ya rasanya terbuka bahwa gereja perlu buka diri, tidak bisa menutup pintu perkembangannya. Ya, jadi harus seperti ini. Selama itu tidak bertabrakan dengan keyakinan, tidak ada yang salah. Kemudian kita melihatnya, satu, koinonia. Secara rinci ya, arti dan asal kata koinonia adalah bersekutu, teman sekutu atau persekutuan. Ini dari kata-kata kerja ini ya, kata kerja koinonian ini, lalu ini dari kata benda koinonos ini. Ya, ini juga kata kerja koinonia ini. Jadi lihat ya, dari kata bersekutu ini didapati bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Gambarnya seperti ini, Kristus adalah kepalanya, sementara kita semua adalah bagian tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah, semua orang ini menjadi satu dan satu di dalam semua oleh Kristus. 1 Korintus pasal 12, 26, 27. Jadi semua satu dalam Kristus. Ya, tidak ada perbedaan, tidak ada posisi lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada perkataan pejabat atau yang lain. Semuanya sama di hadapan Kristus. Baik yang jari tangan, yang kaki, bagian badan, itu sama posisinya sebagai tubuh Kristus. Lalu mereka ini berkumpul menjadi satu. Dasarnya apa? Firman dan sifatnya soteriologis, artinya keselamatan. Mereka berkumpul karena apa? Mereka orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan mencoba menjaga keselamatannya. Dalam persekutuan mereka saling menjaga supaya keselamatan itu tidak hilang atau tidak mereka abaikan dalam hidup kemudian. Jadi itu fungsinya bersekutu atau bergereja dalam arti koinonia. Ada banyak orang mengabaikan ini. Jadi ada banyak orang waktu tidak datang ke gereja ditanya kenapa enggak ke gereja, berkata ini urusanku, kamu enggak usah ngurusi saya. Padahal sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita terikat satu dengan yang lain.
harus memperhatikan satu dengan yang lain. Karena apa? Sifat soteriologi kita saling menjaga supaya kita itu mendapat keselamatan. Ini fungsinya. Nah, dalam gereja, dalam persekutuan ada namanya ibadah. Ini suatu kegiatan yang rasanya wajib dalam sebuah persekutuan. Kenapa? Karena ibadah itu adalah refleksi kekudusan persekutuan, di mana kita orang sudah ditebus, kemudian menyembah kepada yang kudus. Ini ya. Dan ibadah itu menjadi pusat kita bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Orang Kristiani tidak bisa menghindari ibadah. Selama ia merasa sebagai tubuh Kristus, maka ibadah itu akan dilakukan. Ya, bukan sekedar hanya kewajiban agamawi, tidak, tapi karena saya itu sudah ditebus dari dosa saya dan saya perlu bersekutu dengan yang kudus, mengucap syukur kepada Dia. Ya, saya selalu gambarkan ibadah itu seperti sebuah bengkel mobil. Waktu mobil rusak, masuk ke bengkel, didandani, kemudian keluar baik, tapi dalam perjalanan senggolan, terganggu, rusak lagi, lalu besok masuk. Nah, seperti itu kehidupan manusia. Kita tiap hari itu bersentuhan dengan dosa, dengan kedagingan dan sebagainya. Nah, supaya kita menjaga kekudusan, kita kembali masuk dalam gereja bersekutu, beribadah, dirawat kembali oleh firman Tuhan, dikuduskan untuk kembali siap diri menghadapi dunia yang berat dan jahat ini. Nah, itu fungsi ibadah. Ya. Nah, koinonia dalam persekutuan artinya adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus, walaupun banyak anggota, namun mereka membentuk satu tubuh Kristus. Ingat, membentuk satu tubuh Kristus, bukan masing-masing membentuk bagian sendiri, tidak. Dibentuk menjadi satu tubuh dalam Kristus. Saudara baca 1 Korintus, saudara akan dapati bagaimana tubuh Kristus bermacam-macam fungsi dan sebagainya. Ya. Kemudian ya, kita cepat ya. Marturia yang kedua. Apa marturia itu? Asal kata dan artinya adalah kesaksian atau bersaksi. Ini kata bendanya dan kata kerjanya ya. Kemudian dasarnya adalah Matius 28-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, nah, dan seterusnya ya. Memberi ketatan dan menyaksikan tentang berita keselamatan. Jadi kewajiban atau keharusan gereja dalam tugas adalah memberitakan, menyaksikan berita keselamatan itu. Ya, memberitakan tentang berita keselamatan, bersaksi. Bersaksi itu dalam artian memberi kesaksian tentang fakta atau sebuah kebenaran. Memberitahu tentang sebuah kebenaran atau fakta. Faktanya apa? Yesus adalah Tuhan, juru selamat manusia dan sebagainya. Yang kedua, bersaksi itu apa? Memberi kesaksian tentang seseorang. Siapa? Yesus Kristus. Yang ketiga, bersaksi itu bisa diartikan membawakan khotbah untuk pekabaran Injil. Dan di sini bersaksi sebagai istilah pengutusan atau pekabaran Injil. Jadi bersaksi itu menjadi bagian tugas gereja, di mana semuanya itu sumbernya kepada Matius 28 ini, supaya semua orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima sebagai Tuhan juru selamat pribadinya. Nah, tetapi harus sadari, masa kini kesaksian yang paling baik, efektif adalah kehidupan kita. Jadi, saudara bisa memberitakan dengan mulut kita, ngomong baik, tapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan yang kita omongkan, itu bukan sebuah kesaksian yang baik. Bersaksi berarti membuat orang mengerti fakta kebenaran yang ada pada kita. Jelas ya? Nah, yang ketiga, diakonia. Apa diakonia itu? Diakonia dalam arti kata dan asal kata adalah diakonen, kata kerja ini, melayani. Diakonia, ya, kata benda, pelayanan. Kemudian diakonos juga kata benda. Nah, didasari dari perkataan Yesus, juga kondisi dalam hidup para rasul pada waktu itu. Kalau membaca pada Lukas pasal yang ke-17, Yohanes 12 dan seterusnya, kita akan dapati sesungguhnya diakonia, pelayanan itu adalah dalam artian melayani meja, melayani kebutuhan hidup seseorang. Ya. Lebih jelas kalau saudara baca pada Kisah Rasul pasal yang ke
4 ayat 34 dan 6 ayat 2. Bagaimana mereka jemaat Tuhan tidak kekurangan satu dengan yang lain. Karena apa? Ada yang berkorban, menjual harta miliknya dibagi kepada yang lain. Kemudian Kisah Rasul 6 ayat 2, pada waktu pelayanan para rasul berkembang dengan luar biasa, banyak jemaat yang dimenangkan. Pelayanan sosial kepada janda-janda miskin, orang yang sakit terabaikan, lalu dipilihlah ada 7 diakon untuk melayani. Ini jelas bahwa diakonia pelayanan itu adalah sebuah pelayanan di mana mensejahterakan orang yang dilayani. Tujuannya itu. Kemudian maksud dan tujuannya apa? Nah, gereja ada itu untuk melayani. Jadi pelayanan diakonia adalah tujuan dan maksud kenapa orang percaya ada di dunia. Ditujukan kepada siapa? Kepada sesama. Dan itu gambaran bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus. Gambaran bagaimana mengikut Yesus. Tujuan kita melayani itu adalah tujuan gereja, melayani sama. Kemudian cara melayaninya adalah gambaran bagaimana Yesus harus kita teladani. Matius 20 berkata, siapa yang mau jadi pemimpin adalah dia jadi pelayan. Ya. Jadi pelayan dan hamba bagi semua orang. Jadi doulos, ya. Ini gambarannya bagaimana kita gereja memahami makna dari pelayanan atau diakonia. Nah, diakonia ini, saudara, adalah buah dari pemberitaan firman. Orang yang sudah menerima firman Tuhan, kemudian hatinya digerakkan Roh Kudus, dia akan mau melayani. Tetapi juga sekaligus jembatan bagi pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana pelayanan bisa membuka orang tentang mengerti tentang Kristus, tentang gereja, tentang kekristenan. Ini jembatan tetapi juga buah dari pemberitaan firman. Jadi tidak ada diakonia yang berjalan langsung, tidak, tetapi menjadi buah dari pemberitaan firman Tuhan. Orang-orang yang sudah dimenangkan itu kemudian digerakkan hatinya. Kisah Rasul menuliskan seperti itu. Bagaimana orang percaya itu kemudian berkumpul, lalu memecah roti, bersekutu dan sebagainya. Itu bentuk dari sebuah diakonia, memecah roti, makan secara bergilir tiap-tiap malam. Ini bentuk dari layanan diakonia. Nah, saudara tahu ini ya namanya, siapa kira-kira? Yang Katolik pasti akan paham, namanya Bunda Teresa ya. Jadi Bunda Teresa adalah satu figur teladan bagi dunia ini tentang pelayanan diakonia. Bahkan pada masa pelayanannya gereja Katolik menolak beliau. Tetapi kemudian beliau tetap bersikukuh. Pernah melayani di Afrika, kemudian pernah ke India, sampai meninggal di India. Saudara, jadi beliau adalah salah satu tokoh diakonia hebat dunia. Tidak memandang ras, tidak memandang siapa yang dilayani, tapi dia mau melayani siapapun tanpa ada embel-embel. Dengan tulus ia melakukannya itu. Saudara boleh membaca dalam satu buku tentang Bunda Teresa ini. Nah, yang dilakukan pelayanan atau diakonia adalah memberi makan, minum, memberi penginapan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit, orang yang dipenjara. Ini adalah bidang-bidang yang sering dilakukan dalam pelayanan diakonia. Dan rasanya gereja-gereja sudah mulai melakukan itu. Ada yang memberi makan, memberi minum, memberi penginapan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit yang dipenjara, ada pelayanan mendoakan di rumah sakit, ada pelayanan mengunjungi di penjara, membagi berkat di penjara dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk pelayanan gerejawi dalam hal diakonia. Nah, itu saja saudara untuk beberapa pengertian gereja dan tugas-tugasnya. Saya berharap saudara bisa memahaminya, dan kalau saudara mungkin masih bingung, silakan saudara nanti bisa membuka file yang saya kirim. Baik, sampai di sini. Selamat siang, sampai jumpa pada pertemuan besok. Tuhan memberkati.